pernah sekali kita didobrak sama senior, nggak gue sebut namanya lah, orang lah inget. Nah, gue dapat bertiga atau berempat tuh, gue Stella, Budi Kurniawan almarhum yang pernah di Kompas TV terakhir di produser acara Kopi yang didobrak sama senior. Wah, udah izin belum sama ketua senat? Kita ngopi bareng gue Bung Pecalaman, katanya sih ngobrol gitu. Sebetulnya waktu aksi yang jadi jabrik baca puisi turun ke jalan dan akhirnya masa itu turun ke jalan, itu kelihatannya sebenarnya sepertinya ada yang memprovokasi dan mengkondisikan mancing mahasiswa untuk keluar sampai nyebrang jalan di jembatan mendekati rel. Aparat udah siap tuh seperti untuk memukul gerakan mahasiswa yang turun saat itu. Mungkin akhirnya ada yang berhasil bernegosiasi dengan cepat, teman-teman juga balik lagi dulu ke dalam. Aksi dilanjutkan di dalam. Nah, gue lupa apakah aksi yang saat ini atau ada aksi sebelumnya atau sesudahnya ya, yang mahasiswa ini beranggapan bahwa kampus itu punya wilayah otonom. Dulu kan gue di briefingnya seperti itu, kalau ada di aparat nggak boleh masuk. Jadi ketika ada aparat mau masuk di depan pagar persis, kita marah. Sempat ada sambitan, bahkan masa pagar akhirnya ditutup. Dan juga ada aksi juga nih, gue nggak, ya kayak gue bilang tadi ya, gue agak nggak runut waktunya kapan. Pokoknya yang jelas ini sebelum 2 Mei nih. Sebelum 2 Mei. Aksinya itu kita akhirnya di luar gerbang persis, tapi nggak ke pinggir jalan. Polisi barikade, teman-teman di depan polisi masang spanduk. Ya, kita duduk di bawah spanduk, neduh, polisi di atas gitu. Ya, salah satunya gue, Jul, dan beberapa teman gitu. Tidak ada jarak sama sekali gitu, nggak ada jarak nempel. Sebenarnya aksi ini juga dilakukan sebelumnya, teman-teman melakukan metode ilmiah ya, karena kebetulan di situ memang anak jurusan politik, ada komunikasi. Kita juga sebetulnya melakukan polling jejak pendapat tentang Orde Baru dan Soeharto saat itu. Jadi selain nanti ngecek itu, kita juga survei lah ya, pendapat tentang mahasiswa HISIP. Bahkan kalau nggak salah ada beberapa polling selanjutnya, kalau nggak salah itu sampai memunculkan gagasan calon-calon presiden baru. Gue lupa tuh, nggak salah ada senior yang anak wali, nyantumin salah satunya Emil Salim atau yang lain. Salah satu penggagas yang menggerakkan ini metode survei ilmiah, ya, itu dosen statistik Bang Patar Nababan. Beliau juga sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Itulah yang mendasari teman. Jadi kita nggak sekedar sporadis sebetulnya. Nah, di luar itu tadi, gue juga memang melakukan ya. Kayaknya ada Sela, Erikson, gue ada beberapa orang anak kampus lain juga kalau nggak salah, cuma gue lupa. Nah, di sini gue ada kenaifan, keawaman gue sebagai mahasiswa baru yang literatur terbatas. Gue jujur cerita saat itu ya. Jadi pas orasi itu, puisi Wiji Tukul kan dibacain lewat itu, slogan yang sangat fenomenal dan sampai sekarang juga mungkin tidak ada satu kata selain lawan, ya setelah teriak. Nah, ketika salah satu yang orasi ini orangnya tinggi besar, gue lupa namanya, lupa nggak ya, tinggi besar, agak gondrong, kuncir.
Beliau menyatakan Fox Populi Fox Day. Wah, gue colek Sela, mahasiswa baru. Sel, gue kurang setuju dengan itu. Karena rakyat itu bukan Tuhan, dia ciptaan Tuhan. Asli gue ngomong gitu. Sela waktu itu, iya, iya, betul, iya. Nggak tahu dia ngapa-ngapa yang gue omongin waktu itu. Itu juga nggak ingat kejadian itu. Itu salah satu kenaifan yang pernah gue lakukan saat itu ya. Nggak usah sosok pinter kalau gue, jujur aja gue ceritain. Nah, oh ya ada juga dua perempuan kawan, Novi dan Yuli. Dua-duanya kalau nggak salah 96 ya, satu berjilbab Yuli. Novi ini bukan Novi Bule yang sekarang nih yang vokal. Novi ini vokal juga, orasi baca-baca puisi. Cuma kan momentum dan uh, berbeda ya saat itu. Dia sering baca puisi, orasi. Salah satu puisi yang paling gue ingat adalah Harga Susu. Mak, berapa harga susu hari ini? Ya, ujungnya terakhir, Mak, berapa harga diri hari ini, Mak? Itu dia sering baca puisi itu tuh. Nah, ada juga Feby Lintang. Feby Lintang ini muncul kadang-kadang. Kata gue aksi di UI itu, setelah dari UI itu gue balik ke kampus, Feby ini kayaknya orasi di depan basket. Wih, menggegerkan. Gue duduk di balkon, lah gue, Jabrik dan yang lain-lain. Ican juga sempet sekelimat orasi sekitar beberapa detik, cuma membuang udah cuy katanya. Kurang lebih seperti itu gue ingat. Yang itu yang gue ingat. Chan, lo jangan lupa Chan. Nah, yang menarik sebetulnya adalah bentuk organisasi mahasiswa. Nah, yang gue pernah cerita tadi di video sebelumnya bahwa eksistensi kampus dan segala macam itu, gue ingatnya dulu kan memang ada FKSMJ, di mana itu forum komunikasi senat mahasiswa Jabodetabek yang ada organ formalnya di dalam, termasuk UI. Nah, gue nggak tahu lah ceritanya gimana. Akhirnya sepertinya teman-teman memisahkan diri dan kita ini belum forum kota, belum forkot namanya, bahkan belum forum kota. Gue ingat banget selebaran yang kita bagikan itu namanya Forum Komunikasi Mahasiswa Sejabotabek. Nggak ada singkatannya tuh, Forum Komunikasi Mahasiswa Sejabotabek. Tidak ada senatnya untuk membedakan kalau mereka adalah organ lembaga formal kampus. Nah, sebetulnya pasca itulah akhirnya nanti ya setelah itu mungkin gue akan bikin konten sendiri di luar ini yang akhirnya pasca pendudukan DPR itu teman-teman bahkan di SIP ada organisasinya masing-masing. Jadi gue terkaget-kaget ketika aksi pendudukan DPR yang akhirnya ini kan akumulasi. Sebelum ke DPR ada aksi beberapa titik kota waktu itu akhirnya. Ada di timur kalau nggak salah kayaknya di IKIP ya. Tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei terus di SIP pusat aksinya di Universitas Pancasila depan stasiun. Itu selatan. Regi Selatan ceritanya. Korlatnya Ian waktu itu. Gue inget banget tuh. Jadi kita tuh nggak bisa bergerak bebas kayak sekarang. Yang mau demo langsung dia berangkat, nggak ada. Kita berangkat diem-diem, ngumpul di ruangan di kampus, berangkat berapa kloter itu pakai Miniarta, nggak pakai alma mater dulu, nggak langsung dipakai, kumpul di stasiun UP, baru kita rombongan keluar bergabung ke massa di itu. Nah, ini ada sebuah peristiwa yang mungkin kalau nggak salah saat itu
long march pertama, tapi hasil nipu sebetulnya. Erickson yang menurut gua kalau nggak salah yang diomelin sama tentara entah Kodim atau Babinsa waktu itu. Jadi setelah aksi bareng, ya tuntutannya biasa itu ya, Adili Soeharto. Sudah tidak ada basa-basi lagi saat itu, turunan ke Soeharto, Adili Soeharto bahkan. Kita bilangnya mau pulang jalan kaki dari Pancasila ke ISIP. Kan deket tuh ya, nggak terlalu jauh, nggak nyampe 3 kiloan kayaknya. Dilarang oleh aparat keamanan. Tapi saat itu negosiasi, oke boleh, tapi tidak boleh gelar spanduk. Oke, pertama kita jalan, ya. Tapi begitu sudah sekitar seperempat perjalanan, langsung gelar spanduk, demonstrasi long march, itu bareng anak UNAS. Kalau ada yang inget, atau mungkin gue salah, bisa di kolom komentar lah ya. Mungkin gue juga salah. Tapi gue inget banget itu, bareng anak UNAS. Kita long march, dan Erik dipanggil ngerasa dibohongin, gitu. Dan ada sebuah peristiwa lagi, gitu. Karena kita dulu agak paranoid sama aparat ya. Wartawan disangkain intel lah apa. Ada wartawan seperti wartawan pos kota, ngambil dari truk, yang sebenarnya mungkin alumni ISIP kali ya. Dia foto, seperti curigain sama anak-anak. Tapi akhirnya diizinkan moto. Akhirnya ada tuh di terbitan pos kota, tanggal 3 Mei 98. Itu long march pertama kali di Jalan Raya Lenteng Agung. Gue nggak tahu kalau di Jakarta ya, di Jakarta, di titik-titik lain seperti itu apa enggak. Tapi kalau nggak salah sih di IKIP sampai ada kejadian penembakan pas hari tersebut. Kalau kita aman, jalan, cuman kejadiannya seperti itu. Nah, udahlah, akhirnya karena seperti itu, tingkat kesadaran dan ya kebangkitan kesadaran melek politik teman-teman ini mulai berani, mulai ikutlah semua yang tadinya apatis. Bahkan ada catatan gue, ada seorang dosen waktu gue kuliah, sebetulnya ada teman-teman demo di luar, gue lupa demo di internal kampus apa ada demo di luar, gue lupa waktu itu. Sampai dia membubarkan kelasnya untuk menyuruh ikut gabung dengan aksi tersebut. Namanya sebutin aja lah. Dosen jurnalistik waktu itu, Kajur nggak salah, Bang Abdurrahman. Nah dari semua itu sebetulnya dinamikanya masih ada dinamika internal ya. Tapi ketua senat yang tadi Arif Jatmika itu sama kita udah oke-oke aja. Nah yang jadi sering persoalan memang waktu itu, kelihatannya memang pertama eksistensi kampus. Jadi dulu ada teman-teman kampus yang memang dia sudah berjejaring dengan kampus luar. Ini gue buka nih, kita mau gabung aksi bareng. Tapi ada yang maunya aksinya pakai nama kampus sendiri. Itu ada ya, yang nggak bisa dipungkiri. Di sini waktu itu terjadi. Walaupun sebenarnya secara ide gagasan dan daya kritisnya isunya sama gitu. Nah akhirnya kan gue termasuk yang ikut waktu itu, ikut rapat-rapat di ISTN di Lenteng. Akhir Spektrum tertinggal tuh deh. Udah sibuk lagi kita sama demonstrasi. Gitu kan. Yang pada akhirnya, pada puncaknya ya, pada aksi Mei pendudukan DPR, ini gue lupa nih tanggalnya pas yang ISIP tuh nggak dari awal. Secara masa besar-besaran. Gitu. Kayaknya di hari kedua, kalau nggak salah. Tapi kita tuh udah dulu tuh kita ngecrek baik
ke teman-teman mahasiswa. Ya, setiap kita mau aksi ngecrek ke teman-teman mahasiswa lain, yang akhirnya kadang-kadang ngecrek ke depan juga keluar. Ini gue balik dulu nih ke belakang tadi yang pas long march ya, lupa. Di situ ternyata kita ngebayangin yang katanya tadinya masyarakat takut. Ini salah satu di barisan ini gue inget banget nih, ada si Noel, korlapnya Ian. Uh, di sepanjang pinggir jalan masyarakat menyambut dan ikut meneriakan yel-yel. Itu gue agak terkaget-kaget juga sih, ternyata sebegitu sambutan masyarakat yang katanya dulu takut sama Orde Baru. Tanggal 2 Mei itu. Nah, pada saat apa tadi berangkat ke DPR, ya kita ngecrek tadi itu, ngecrek itu dulu kita semua kampus. Gue juga ngelakuin hal yang sama, gue rasa. Nah, ditunjuklah akhirnya penanggung jawab. Oh, oke, sebelum itu lupa nih, kan ada aksi kerusuhan nih, Mei. Nah, sekitar tanggal 14 itu kita melakukan aksi internal teatrikal. Ini dimotorin nama teman-teman dari Kosos Penlawa, terutama Bang Firman. Yang basicnya teater ya, ada Ruatan Bumi. Pala gue dibotakin sama si Asmara berdua, ceritanya di Ruat ada teatrikal sebelumnya. Dibotakin gua sama Asmara, dibotakin sama Pak Purwanto Purek. Sampai Purek akhirnya pun udah mulai bisa menerima kenyataan bahwa ini demonstrasinya makin meluas. Dan menerima lah. Cuman mencoba dieliminir aksinya di dalam. Itu tanggal 14 Mei. Saat 14 Mei itu ternyata setelah kita melakukan aksi itu, memang ternyata terjadi kerusuhan besar. Nah, gue dan teman-teman di kampus sempat bingung mau pulang, nggak ada kendaraan. Sementara di kereta yang di depan kampus itu, pertama ada orang yang bawa sepeda, ada hasil ngejarah, ada yang bawa kasur, TV kecil, kulkas, lama-lama makin besar. Gue nggak tahu tuh gimana cara ngangkutnya bisa dari di atas kereta. Situasi saat itu memang sangat mencekam. Kita nggak bisa pulang. Bingung. Kendaraan nggak ada dan segala macam. Kita lihat mulai ada kepulan asap. Sepertinya dulu itu kalau dari SIP yang terlihat itu di Goro, Pasar Minggu, yang terlihat kepulan asapnya. Nah, semenjak itulah aksi makin membesar. Peristiwa ini sebetulnya kerusuhan ini terjadi setelah ada penembakan mahasiswa Trisakti tanggal 12 Mei kalau nggak salah. Nah, waktu itu juga gue lagi nggak tahu ada peristiwanya. Gue pulang dari kampus naik Patas 54, turun di depan Trisakti di Citraland, kantor polisi sepi. Gue nggak tahu ada apa, nyantol sepi sekali. Ternyata itu ada peristiwa tragedi besar ya, tragedi Trisakti itu. Nah, balik tadi ketika kita mulai berangkat ke DPR dengan beberapa kendaraan angkutan umum ya, yang gue ingat itu ada dua Metro Mini, dua bis PPD 54 dan beberapa Metro Mini Harta atau Kopaja atau Metro Mini lah. Mulailah kita bersama kawan-kawan bergabung melakukan pendudukan di DPR. Nah, di sini ketika akhirnya kita di dalam, ada beberapa hal yang menjadi catatan gue ketika itu. Ada teman-teman, jadi waktu itu ada FKSMJ, ada forum kota,
ada Front Nasional. Yang gue inget ya, koreksi kalau ada yang mau koreksi ya di komen, coba bisa tambahin info lebih detail. Yang gue inget sih itu waktu itu. Yang akhirnya si FKSM itu UI narik diri barisan. Nah, di SIP ini Hengki ikut rapatnya ke Fornas kalau nggak salah. Sela ya ke forum kota. Akhirnya kita ngebagi itu kalau nggak salah. Ada Bambang kalau nggak salah ya. Itu yang ke FKSMJ waktu itu. Gitu. Namun intinya akhirnya semua ya jadi satu padu lah. Nah, di DPR kan ada akhirnya banyak yang menarik diri nih, terutama kampus UI yang forum kota bertahan. Forum kota ya ada ISIP di dalamnya. Yang pada akhirnya dibubarinnya cukup megang. Cuman yang menjadi apa? Yang menjadi gue sedikit berpikir waktu itu, tiba-tiba ada sebuah ini ada peristiwa masa pendukung Habibie waktu itu dari Banten kalau nggak salah datang, yang akhirnya hampir berbenturan. Nah, bukan berbenturan, memang kita berbenturan tuh di dalam, akhirnya dia nggak terlalu banyak. Kita digeruduk, mereka lari naik ke atas. Nah, ini yang menarik, Dede Jainuddin nih, Jabrik. Gue inget banget, Brik. Kalau kemarin lo kabur, di sini karena ini masa religius, teriakannya takbir, Jabrik juga teriakan takbir. Dia pakai ayat Al-Quran juga itu si Jabrik. Gue inget banget itu ayat apa yang dibaca waktu itu. Menegangkan saat itu waktu itu. Ya, Jabrik. Yang gue inget karena waktu itu posisinya dia nggak deket, dan beberapa teman disambitin batu dari atas. Mereka naik ke kubahnya gedung MPR itu, mereka nyambitin kami. Ya beberapa teman termasuk gue melawan dalam tanda petik, pasrah, mencium tanah ya, mencium aspal, bukan jatuh, bersujud ketika disambitin. Gue termasuk yang ditarik sama wartawan. Gue inget banget nih, selalu gue inget karena sering banget kelihatan. Orangnya tinggi, agak seperti muka kayak orang Jawa, kumisan, gondrongnya dikuncir panjang. Fotografer, gue ditarik waktu itu, tolongin sama dia kayak itu. Nah, dari peristiwa itu, setelah itu apa sebelumnya gue lupa, yang tadi ngedobrak waktu gue rapat bertiga berempat ngedobrak, itu ngajak pulang lagi-lagi Sela, enggak, kita di sini kalau mau pulang. Akhirnya kita sepakat perempuan dipulangkan. Kalau beberapa perempuan yang memang pengen tetap ikut ya bertahan. Nah, jauh sebelum itu tuh gue balik lagi deh nih, ya gue agak ngacak ya. Waktu kejadian yang demo awal sampai turun ke jalan itu, Hengki aja sampai pengen ditampol tuh, pengen ditonjok sama nggak tahu kenapa, kayak sebel banget sama si Hengki. Karena kita, Hengki mah kalau orasi, gue dulu belum bisa orasi. Catatan gue yang pertama kali itu dulu, temen gue nih, si Fadli Umar, naik ke meja orasi. Gue mah dulu gak berani, belum berani seperti itu. Ya paling gue asik ini teatrikal. Ikut-ikut ya pakai topeng, apal segala macam seperti itu. Tadi tuh gue balik lagi yang gedung DPR tadi. Ngajak pulang. Nah, di situ gue ngeliat, kok waktu dulu galak, di situ lembut banget loh, asli lembut banget. Gitu. Yang pada akhirnya memang teman-teman yang bertahan di DPR pada akhirnya dievakuasi tengah malam.
Yang akhirnya kami dievakuasi ke Atmajaya. Sekali lagi ini gue disclaimer ya, cerita ini pertama agak sedikit berantakan, kedua ya gue mencoba mengingat mencoba potongan-potongan kejadian, terutama di internalisir sih. Gitu. Kalau ada yang punya tambahan cerita atau mungkin ada kejadian yang gue lupa terutama yang gue sebut, komen di bawah. Ini untuk mengingatkan bahwa kita nggak boleh menolak lupa kalau kata teman-teman aktivis yang lain. See you.